Ini baru hari pertamaku sejak keluar, dan ibu sudah mencarikanku. Aku tamat. 4 bencana. Langit, bumi hitam, dan kuning. Ini adalah yang paling menakutkan. Bencana tingkat langit. Bukannya aku tidak mau menikah. Sulit mencari orang yang cocok. Tapi aku pasti akan menjalani kencan buta itu dengan serius. Dan tidak akan pernah asal-asalan. Cepat lari. Sekarang seluruh Jiangcheng akan dihancurkan. Dikatakan bahwa di Jiangcheng, mereka masih berada di olah besar gua. Penculikan. Aset penjaga negara Jiangcheng kita. Mereka ingin mengendalikan basis produksi senjata nuklir. Baiklah ibu, aku hampir sampai di kedai kopi. Di sini sangat bising. Aku akan menelepon ibu kembali nanti. Invasi asing. Bencana tingkat surga. Bukankah ini lebih... Lima menit. Serahkan cetak biru penelitian senjata dan senjata mutakhir terbaru Huasia. Jika tidak, kematian. Industri berat Dacia melindungi rakyat. Bagaimana mungkin elemen ekstremis sepertimu bisa mendambakannya? Jadi kalian beberapa orang ini yang menyebabkan kepanikan di jalur kencan butaku. Siapa kalian? Cepat pergi. Mereka adalah monster bencana tingkat langit. Mereka memiliki kemampuan untuk menghancurkan kota. Kalian akan mati. Dan satu lagi. Semut-semut Dacia. Pedang iblis Kumuramasa. Hari ini. Bisa. Minum sepuasnya dengan bebas. Bahkan jika kalian berkultivasi kera selama 50 tahun lagi, kalian mungkin hanya bisa memaksaku untuk menangkap pedang kalian dengan 2 jari. Peringatan. Villa telah mendeteksi invasi bencana besar. Tingkat bencana. Tingkat dewa. Tingkat kehancuran. Pemusnah negara. Apel. Ini tidak mungkin. Dewa. Dewa bagaimana bisa menjadi bencana tingkat dewa? Bagaimana itu mungkin? Mungkinkah? Jangan bilang Anda adalah ikan teri sepertimu. Bisa bertemu denganku dalam hidup ini. Layak mati 9 kali tanpa penyesalan. Ibu, aku akan segera sampai. Baru saja di perjalanan. Aku berurusan dengan beberapa lalat. Aku akan segera sampai. 5 menit. Bencana tingkat dewa. Kekuatan penghancur bangsa. Siapa dia? Beritahu semua departemen intelijen. Kirim orang untuk menyelidiki. Musui, beritahu kakak perempuanmu untuk membatalkan semua pengaturan pernikahan. Ada seorang tim Hughes tak tertandingi. Aku ingin membawanya dan memperkenalkannya padanya. Apa latar belakang pendidikannya? Kedai kopi. Kembali setelah diberhentikan dari militer. Kurang berpendidikan. Lalu, apakah dia punya rumah dan mobil? Belum. Lalu, berapa banyak tabungan yang dia miliki? Cukup untuk makanan. Lalu orang tuamu, berapa besar pensiun mereka? Berasal dari latar belakang petani. Mereka tidak punya pensiun. Dengan kondisi seperti ini, beraninya dia datang kencan buta dengan kita, membuang-buang waktu kita. Kamu yang tahu kualitas. You musuh nona muda keluarga Yu. Kamu juga tidak memilihku. Apakah kamu pantas? Aku tidak datang ke sini untuk kencan buta. Aku hampir mengira, di antara 5 kencan buta itu, kita mendapatkan yang terburuk. Kamu. Yu Xiaoqing, ketua perusahaan Tianlan. Kencan buta terakhir adalah dia. Kamu berani memikirkannya juga. Aku lihat kamu cukup percaya diri bukan?
Lu Jing, Ini aku. Siapa ini? kencan butamu. Aku sudah sampai di kedai kopi. Pergi ke meja depan dan minta pelayan untuk mengantarmu ke ruang pribadi nomor 1. Jadi dia benar-benar datang mencariku. Masuklah. Sudah cukup melihatnya. The Kakak, film was translated and Dia adalah narrated adikmu. by M Media. Lu Jin. 27 tahun setelah lulus, bertugas di militer luar negeri, baru pensiun kemarin. Tinggal di pinggiran kota Jiangcheng. Saat ini menganggur. Kakak, kondisinya terlalu buruk. Aku sarankan kamu segera mencampakkannya. Semua yang tidak dia miliki aku memilikinya. Aku tidak peduli tentang hal-hal ini. Kakak, dia baru saja di lantai bawah, melakukan 5 kencan buta sekaligus. Dia jelas tidak menganggapmu penting. Kamu tidak bisa menerima orang seperti ini. Melakukan 5 kencan buta secara bersamaan, menunjukkan dia sangat ingin menikah. Orang seperti ini adalah persis yang aku butuhkan. Lu Jing, benarkah itu? Namaku Yu Chao-king. Jika kamu bisa memuaskanku, aku bisa menikahimu. Pagi berubah menjadi sutra hitam. Sore berubah menjadi salju. Menarik. Karena kita berdua bertujuan untuk menikah, maka aku akan berterus terang. Orang tuaku, keduanya adalah petani. Tidak ada dana pensiun. Ibuku kesehatannya kurang baik. Tidak ada tabungan. Ingin membeli mobil dan rumah. Dalam beberapa tahun terakhir, sekarang tidak mungkin. Mas kawinnya juga harus diutang untuk saat ini. Mas kawinnya masih harus diutang. Kamu baru saja kembali dari dinas militer. Tunjangan pembebasanmu seharusnya 400.000 yuan. Bahkan jika kamu membeli rumah, uang muka untuk unit kecil seharusnya juga cukup. Selain itu, aku bahkan belum mengatakan berapa banyak mas kawin yang dibutuhkan. Jika mas kawinnya jumlahnya kecil, kamu tetap berutang. Dalam perjalanan ke Kencan Buta, aku bertindak heroik. Uang pesangonku tertinggal di rumah orang lain. Baiklah, Perjanjian. ini adalah perjanjian pranikah. Persyaratan yang tercantum di atas. Jika kamu bisa menerimanya, kamu sekarang bisa kembali dan ambil buku registrasi rumah tanggamu. Aku membawa buku registrasi rumah tanggaku. Musui, beritahu kakakmu untuk menolak semua lamaran pernikahan. Ada seorang jenius tak tertandingi. Aku ingin memperkenalkannya padanya. Kakak, tidak mungkin. Kakak secara khusus menginstruksikan ada seorang alit jenius yang menyelamatkannya. Dia ingin menjodohkanmu dengannya. Perjodohan. Lihat aku. Apakah aku terlihat seperti boneka yang dikendalikan? Isinya tidak banyak. Aset pranikah saling eksklusif. Hanya mendaftarkan pernikahan, menjalani kehidupan terpisah setelah menikah. Tidak akan diadakan resepsi pernikahan. Pernikahan demi kenyamanan, benarkah? Baiklah. Tapi resepsi pernikahan ini harus diadakan. Tanpa mas kawin, tanpa mobil rumah atau tabungan, dan masih ingin mengadakan resepsi pernikahan. Di desa, upacara sujud tradisional sederhana sudah cukup. Ini adalah keinginan para tetuaku. Kalau tidak, mengapa aku keluar untuk Kencan Buta? Baiklah, besok di Hotel Grand Tianlan. Aku akan mengaturnya untukmu, tanpa kerabat atau teman. Bisakah kamu menerimanya? Biro Urusan Sipil Jiangcheng. Aku akan pergi mengambil uang pesangonku. Biaya pernikahan besok, aku yang akan menanggungnya. Tidak perlu. Aku tidak kekurangan uang dalam jumlah kecil itu. Sampai jumpa nanti.
Aula besar Guan. Halo. Permisi, apakah ada yang melihat ransel? Sudut Ibu Lu Jing. Nah. Ibu. Mengapa Ibu? Mengapa Ibu bekerja sebagai petugas kebersihan di sini? Ibu sudah sangat tua. Bagaimana jika Ibu tersandung atau terbentur? Tidak apa-apa. Ibu belum 70 atau 80 tahun. Ibu ingin, selagi ibu masih punya 2 tahun ini, bekerja sedikit lebih lama, menghasilkan sedikit lebih banyak uang. Selain itu, situasi keluarga kita juga tidak baik. Ibu masih ingin menabung uang mahar untukmu. Ibu. Aku sudah menikah. Mulai sekarang Ibu tidak perlu menabung uang mahar untukku lagi. Kamu sudah menikah. Kamu bicara omong kosong. Apakah kamu pikir ibu terlalu mendesakmu? Jika kamu menghadapi kesulitan apapun, jika terjadi sesuatu kita bisa membicarakannya. Kamu, jangan terburu-buru mencari pasangan. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Mulai sekarang, tidak perlu terburu-buru, Bu. Kami sudah mendapatkan akta nikah. Lihat, Ibu. Apakah kamu berbohong padaku? Sang Fanglan, manajer perusahaan Tianlan. Apakah kamu menemukan monster jelek? Lihat, Suyun, penyelamat hidup, milik bos, akan datang dan mengambilnya kembali. Barang-barang yang ditinggalkannya, dia memerintahkan kita untuk memberinya sambutan yang meriah. Kenapa kamu tidak mengepel lantai? Apa yang sedang kamu lakukan? Ketua Xiang, ini anakku. Dia baru saja kembali dari dinas militer. Kami sudah lama tidak bertemu. Maaf, anakmu kembali dari dinas. Apa hubungannya denganku? Jika kamu tidak mau bekerja, maka jangan bekerja. Apakah kamu pikir kamu siapa? Datanglah ke perusahaan besok. Ambil uangmu dan E-nya. jika aku tidak bekerja, aku tidak bekerja. Jaga bicaramu. Sungguh arogan. Siapa kamu? Aku adalah dermawan penyelamat hidup bosmu. Di dalam ransel yang kutinggalkan, ada tepat 400.000 tunai. Di kompartemen dalam, ada juga informasi identitas diriku. Lihatlah, bagaimana seharusnya kamu menyambut kami. Xiao Liu, Ya, ambil ransel itu dan bawa ke sini untuk kulihat. Ibu, Sensisi Putri Sang Fanglan. penyelamat bos besar. Apakah dia sudah tiba? ibu mertua. Liu Wei Putra Naga Biru. Sisi. Lu Jing. Itu, kenapa kamu di sini? Shishi. Siapa dia? Seorang teman. Seorang teman. Bisakah seorang teman mencapai tahap membicarakan pernikahan 5 tahun yang lalu? Kamu memberitahuku, kamu sakit parah dan membutuhkan sejumlah besar uang. Aku membawa uang pertunangan, uang muka untuk rumah dan mobil yang telah ditabung keluargaku. Aku mentransfer semuanya kepadamu 5 tahun lalu. Jangan khawatir. Kamu pasti akan sembuh. Aku mohon padamu, selama dia bisa disembuhkan, tidak peduli berapa banyak uang yang dibutuhkan, berapapun biayanya, aku bersedia. Jangan khawatir, kami pasti akan melakukan yang terbaik. Aku memohon padamu. Itu bukan apa-apa. Kemudian seseorang memberitahuku bahwa operasimu gagal. Tidak tahan dan melompat keluar jendela. Aku sangat patah hati sehingga aku bergabung dengan militer di luar negeri untuk memutuskan semua ikatan. Kepergian itu berlangsung selama 5 tahun. Bibi, di mana pasing di ranjang ini? Tapi sekarang aku melihat, kamu baik-baik saja, berdiri tepat di depan mataku. Apa yang terjadi di sini? Lu Jing, dulu aku benar-benar menderita penyakit mematikan. Pada akhirnya, aku berbohong padamu. Aku sebenarnya sudah pulih. Jelaskan dirimu dengan jelas. Sederhananya, hanya saja aku tidak mau, karena kamu menyelamatkanku. Aku harus terikat padamu. Aku ingin kehidupan yang lebih baik. Kamu mengosongkan tabungan keluargamu, namun kita harus memulai dari nol. Bagaimana jika kita menderita pukulan seperti itu lagi? Aku tidak punya harapan lagi untuk masa depan kita. Tapi Tuan Muda Li berbeda.
Dia adalah manajer umum grup Tianlan. Satu kata saja bisa membuat ibuku di grup Tianlan menjadi seorang manajer. Satu pemikiran saja bisa membuat keluargaku melambung ke langit. Lu Jing, kamu tidak bisa memberiku semua ini. Oleh karena itu, inilah sebabnya kamu menyembunyikan ini dariku. Kamu bergabung dengan militer di luar negeri. Aku merekomendasikan Bibi ke grup Tianlan untuk bekerja di sana. Ini bisa dianggap kompensasi untukmu kan? Banyak orang ingin masuk ke grup Tianlan tetapi tidak bisa. Selain itu, uang yang Bibi dapatkan di grup Tianlan selama beberapa tahun terakhir ini cukup untuk mengkompensasi kebaikan yang kamu tunjukkan padaku saat itu. Aku sudah bersikap benar padamu. Ibu, kita tidak melakukan ini lagi. Kita tidak tahan. Bagaimana dengan hutang budi ini? Jangan terburu-buru melampiaskan amarahmu. Biar aku beritahu sesuatu. Apa itu kenyataan? Lihat. Coba lihat, apakah keluargamu pantas mendapatkan shishe? Besok adalah pernikahan aku dan Shishe. Semua keluarga kaya di kota akan hadir. Para elit akan berkumpul. Bahkan 4 dewa perang agung akan hadir secara pribadi untuk memberikan ucapan selamat kepadaku. Namun, anak sepertimu sebenarnya tidak memiliki kualifikasi untuk hadir. Ini bukanlah pesta kalangan atas, tapi aku bisa demi Shishe. Karena Shishe memberimu izin khusus untuk masuk Hotel Grand Tianlan. Pada saat itu, aku akan membiarkanmu mengetahui dengan jelas dan nyata kesenjangan di antara kita. Apakah itu mengesankan? Kebetulan, pernikahan yang istriku dia siapkan untukku juga berada di Hotel Grand Tianlan. Ibu, ayo pergi. Baiklah, bagaimana dengan uangnya? Bagaimana dengan tunjangan pembebasan militer anakku? Ibu, tenang saja. Harta milikku, tak seorang pun berani mengambil. Paling lambat besok, mereka akan menyajikannya dengan kedua tangan. Jangan menyesal. Kamu pada dasarnya Hotel tidak. Tianlan, resepsi pernikahan. Jinger, mengapa ini tempat pernikahan Liu Wei dan Xin Shishi? Apakah kita benar-benar salah datang? Siang ini, hanya ada satu pernikahan ini. Dan Yu Chao King tidak memberitahu saya bahwa itu dibatalkan. Mungkin, kita bukan yang salah datang ke tempat ini. Jinger, ibu bertanya padamu, bagaimana kamu bertemu dengannya? Apa pekerjaannya? Pada hari pertama, kamu bertemu dengannya, kamu mendapatkan surat nikah. Dan pada hari kedua, kamu menikah. Tidakkah kamu takut dia mungkin menipumu? Saya rasa tidak. Mari kita tunggu sebentar lagi. Baiklah. Ketua Yu, kami sudah tiba di hotel. Semoga pernikahan baru Anda sangat beruntung. Siapa yang menyuruhmu datang? Putriku akan menikah. Apa yang kamu lakukan di sini? Saya mengadakan pernikahan saya sendiri. Apakah saya tidak boleh datang? Pernikahan macam apa yang kamu adakan? Seluruh Tianlan Grand Hotel, hari ini hanya ada upacara pernikahan putriku ini. Jangan pernah berpikir untuk datang ke sini membuat masalah. Menantuku adalah manajer umum grup Tianlan. Ayahnya bahkan adalah dewa perang naga biru. Berurusan dengan kalian semua, semudah membalikkan telapak tangan. Anda bilang, Dewa Perang Naga Biru, itu adalah ayah Liu Wei. Sekarang kamu tahu rasa takut bukan? Jika kamu takut cepatlah enyah. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Saya takut, Dewa Perang Naga Biru bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membawakan sepatu saya. Bagus, berani-beraninya tidak menghormati Dewa Perang Naga Biru. Bahkan nyawanya adalah milik saya. Dengan kerabat seperti kalian, apa yang akan terjadi jika saya tidak sopan? Bibi Xiang,
Ada apa? Bagaimana dengan Dewa Perang Naga Biru? Anak bernama Lu ini datang untuk mengganggu pernikahanmu. Dia bahkan mengatakan mertuaku tidak cukup berkualitas untuk membawakan sepatunya. Bocah. Apa maksudmu dengan itu? Aku secara khusus mengizinkanmu datang ke Grand Hotel Tianlan untuk menghadiri perjamuan pernikahanku. Kau berani membuat masalah di wilayahku. Penjaga. Tangkap bocah ini. Usir dia dari sini untukku. Tampar wajahnya 50 kali, patahkan kedua kakinya. Dan suruh dia berlutut di pintu masuk aula perjamuan. Sebagai peringatan bagi yang The lain. film was translated and narrated by M Media. Lu Jing, aku tahu bahwa karena apa yang terjadi hari itu, kamu merasa dendam. Jadi kamu mengklaim akan menikah hari ini. Dan itulah mengapa kamu datang. Untuk mengacaukan upacara pernikahanku. Namun, aku tidak menyalahkanmu. Demi hubungan kita di masa lalu, aku akan membantumu sekali lagi. Pergi dari sini sendiri. Mulai sekarang. Aku tidak pernah ingin melihatmu lagi. Jika saya ingin tinggal, tidak ada yang bisa membuat saya pergi. Hak apa yang Anda miliki, dan maju untuk menengahi. Apakah kamu tahu ayahnya? Eksistensi macam apa dia? Dan apakah Anda tahu keberadaan macam apa saya ini? Lupakan Dewa Perang Naga Biru. Bahkan jika 4 Dewa Perang besar berkumpul di sini hari ini, di hadapan saya, mereka sama sekali tidak layak disebut. Seorang dewa perang tidak boleh diremehkan. Dan tentu saja tidak dihina. Tahukah kamu, hal-hal yang baru saja kamu katakan. Jika kita memperkarakan masalah ini, kamu seharusnya sudah lama di penjara. Apakah kamu tahu? 3 Dewa Perang telah tiba. Dewa perang ada di sini. Lu Jing, aku akan melihatmu. Berapa lama kamu bisa terus menentang? Anda tunggu saja dan lihat. Jingar berhenti bicara. Dewa perang ada di sini. Putraku menikah hari ini. Kita mungkin salah datang. Kita akan pergi sekarang juga. Ibu, kita tidak salah datang ke tempat ini. Yu Chao-King memberitahu saya, pernikahan itu adalah hari ini pada siang hari di Grand Hotel Tianlan. Yu Chao-Ching. Apakah kamu tahu Yu Chao-Ching? Orang macam apa dia? Dia adalah ketua grup Tianlan. Bahkan aku meremehkanmu. Bagaimana mungkin putri kesayangan surga seperti dia melihatmu secara langsung? Ketua grup Tianlan. Kita pasti salah datang. Ayo pergi. Mau coba pergi? Terlambat. 3 Dewa Perang. Bocah bermargalu itu sedang melontarkan omong kosong di sana. Mengandalkan ketidakhadiranmu. Dia menghina Anda dengan sembarangan. Saya tidak tahan lagi. Anda bicara. Dia. Ya benar sekali. Anak sombong yang tidak tahu diri. Dia menghina Anda berkali-kali. Pergi dan hajar dia habis-habisan untukku. Ini adalah perjamuan pernikahan keluarga Anda. Seseorang menghina kita di sini. Seharusnya kami yang meminta pertanggungjawaban Anda. Mengapa Anda mengajukan keluhan? Jika ada masalah, temui besan Anda Dewa Perang Naga Biru. Jangan tanya kami. Di sini, bagaimana saya bisa bertemu dengan Komandan Asura? Apa yang sedang terjadi? Jangan panik dulu. Pertama beritahu Naga Biru. Tunggu sebentar lagi. Macan Putih. Kalian semua sudah tiba kan? Apel, anakku. Terlibat perkelahian dengan Komandan Asura. Saya akan segera bergegas ke sana. Kendarai mobil lebih cepat. Sesuatu yang mengerikan akan terjadi, karena 4 Dewa Perang Agun berjiwa seluas lautan, dan tidak mau repot-repot mempedulikanmu bocah. Maka aku juga tidak akan banyak bicara, tapi Ketua Yu demi perjamuan pernikahanku. Secara khusus mengosongkan semua perjamuan di Hotel Tianlan. Seberapa tinggi dia menghargai Li Yowei? Kau bilang Ketua Yu adalah istrimu. Aku sama sekali tidak akan mentoleransi ini. Di mana pengawal naga biru? Tangkap bocah bermargalu ini. Berikan perintah kepadaku. Hapus namanya dari Jiang Cheng selamanya. Putuskan jalan hidupnya. Tidak ada yang diizinkan ikut campur. Ketua Yu,
Kenapa kau ada di sini? Berlutut. Maafkan aku kawanku Yu Chao-king. Ketua Yu. Apa maksudmu? Kau benar-benar memukulku demi bocah ini. Perjamuan pernikahan di Hotel Tianlan. Sudah kubilang batalkan semuanya. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Ketua Yu, Yu Wei kita sepenuhnya mengikuti instruksimu. Seluruh Hotel Tianlan hanya perjamuan pernikahan keluarga kita. Semua yang kukatakan, juga termasuk keluargamu. Apa? Ibu. Saya tahu kita tidak salah datang ke tempat ini. Jati ini, menantu perempuan yang Anda temukan untuk ibu. Dia benar-benar cantik. Dibandingkan dengan bintang-bintang besar itu di TV. Itu bagus. Ketua Yu. Jadi hari ini adalah perjamuan pernikahan untuk Modan. Pemuda ini benarkah? Ketua Yu, aku sangat mengenal Lu Jing. Dia baru saja pensiun dari militer. Dia sangat miskin, orang sepertimu. Bagaimana kamu bisa menikah dengannya? Ini bukan urusanmu. Bawa kerabat dan teman-temanmu, dan pergi ke hotel lain. Tempat ini sedang dikosongkan, ambil semua barang-barangmu. Dan buang semuanya. Akhirnya, berlutut dan minta maaf. Sepertinya seseorang di sini berbicara terlalu percaya diri, mencelakai diri sendiri dengan perbuatan sendiri. Ketua Yu. Lutut seorang pria bernilai emas. Dengan begitu banyak orang yang hadir, kau merusak perjamuan pernikahanku, di mana aku keluarga Li akan menaruh muka. Yu Chao-king, ayahku adalah dewa perang naga biru. Dulu kakekmu yang memohon padaku untuk datang dan menjadi manajer di Grand Hotel Tianlan milikmu. Kau tidak memenuhi syarat untuk memerintahku. Kau mengacaukan tugas yang kuberikan. Kau melanggar peraturan perusahaan. Kau menyia-nyiakan sumber daya hotel. Aku tidak hanya berhak memerintahmu. Aku juga bisa memecatmu. Kau ingin bicara denganku tentang peraturan perusahaan. Baiklah. Aku akan membicarakannya denganmu. Lu Jing menghina ayahku. Jadi kenapa? Menurut hukum dan peraturan Dacia, menghina dewa perang naga biru, kejahatannya dapat dihukum mati. Kau menghina dewa perang. Saya memang mengatakan itu. Dewa Perang Naga Biru tidak layak membawakan sepatu saya. Jika Dewa Perang Naga Biru benar-benar memiliki putra seperti ini, maka itu bukanlah penghinaan, tetapi fakta. Dewa perang naga biru telah tiba. Ayahku ada di sini. Lu Jing, sampai kapan kamu akan terus berpura-pura? Sebelumnya, 3 dewa perang agung sangat dihormati. Tidak sudi berurusan dengan orang seperti orang picik sepertimu. Apakah kamu pikir keberuntungan semacam ini akan terjadi terus-menerus? Suyun, Anda berada di tempat saya, menyapu lantai selama bertahun-tahun. Saya bertanya-tanya, mengapa Anda tiba-tiba punya sayap? Jeti ini anak Anda ya? Dia berhasil menggait Ketua Yu, tapi hari ini, perkataan siapapun tidak akan berlaku. Orang yang memimpin 100.000 prajurit elit, Dewa Perang Naga Biru adalah besan saya. Pernikahan ini, saya akan membuat kematian Anda menyedihkan. Nah, Anda telah menimbulkan kekacauan besar. Jangan khawatir, Ibu. Jika langit runtuh, putra Ibu yang akan menopangnya. Itu menunjukkan ambisi besar. Anda anak ini, di depan Dewa Perang. Apa yang Anda miliki untuk melawan? Ketua Li Shishi. Putra saya sedikit impulsif barusan. Dia tidak bermaksud begitu. Saya di sini. Saya meminta maaf kepada Anda atas namanya. Yu Chao-king, kata-kata yang baru saja kau ucapkan padaku, aku mengembalikannya kepadamu persis seperti itu. Jika Lu Jing tidak datang ke sini dan berlutut bersujud dan meminta maaf, masalah ini sama sekali tidak ada kemungkinan rekonsiliasi. Mereka di sini. Kau pergi duluan. Masalah di sini. Serahkan padaku untuk menanganinya. Perjamuan pernikahan bahkan belum dimulai. Mengapa saya harus pergi? Bahkan Dewa Perang Naga Biru telah tiba. Tidakkah kau melihatnya? Jadi kenapa? Hari ini, bahkan jika raksasa burung hantu malam datang, dia masih harus membungkuk dan memberi hormat kepada saya. Bahkan jika pelindung Dharma Faja diundang, dia masih harus menundukkan kepala dan tunduk kepada saya. Besan saya. Anda akhirnya tiba. Apa yang terjadi?
Beberapa orang The ini film was membuat masalah di translated pernikahan and kami, narrated terutama by Lu Jing ini. Emilia. Dia berulang kali berbicara tidak sopan kepada Anda. Dia bahkan membuat putra Anda berlutut dan meminta maaf kepadanya. Katakan padaku, betapa keterlaluan ini. Di mana orangnya? Cepat kemari sekarang. Berlutut dan meminta maaf kepada Dewa Perang Naga Biru. Sudah diselidiki dengan jelas. Komandan Ashura membunuh 100.000 musuh dalam semalam. Satu-satunya yang memiliki kemampuan bencana tingkat dewa untuk menghancurkan suatu negara. Bencana bagi dunia, aset penting bagi bangsa kita. Dia bisa menutupi langit hanya dengan jentikan jarinya. Ayah, bagaimana ayah berencana menghadapinya? Rencana awal saya adalah untuk mematahkan kaki bajingan ini, harus lumpuh. Suruh dia berlutut di sini sampai perjamuan pernikahanku selesai, dan kemudian menghukumnya dengan berat setelah itu. Dewa Perang Naga Biru. Apakah Anda akan membela putra Anda? Tidak, saya tidak akan berani. Ayah, ini ayah. Kalian semua keluar. Ayah, dasar anak durhaka. Berlututlah. Ayah, kau demi orang rendahan. Benar-benar melayangkan tangan padaku, memukulmu. Hari ini, aku akan melumpuhkanmu juga. Anda benar-benar seekor katak di dalam sumur yang menatap bulan di langit. Serangga kecil yang menatap langit biru. Apakah Anda tahu siapa orang yang Anda sakiti hari ini? Siapa dia? Dia. Siapa dia? Dewa Perang Naga Biru Anda berlebihan. Anda dan ayahku berbagi persahabatan yang mendalam. Sekarang, Anda bersedia demi kami untuk keluar dan menegakkan keadilan. Chao King di sini. Berterima kasih sebelumnya. Saya beritahu Anda, dia tidak melakukan ini demi Anda. Cukup. Berhenti mencoba bersikap tangguh. Masalah ini, serahkan padaku untuk menanganinya. Qiaoqin. Tuan Lu. Saya mengenalnya. Ini semua. Banjir besar menyapu kuil Raja Naga. Kesalahpahaman. Dewa Perang Naga Biru. Dalam masalah ini kedua belah pihak bertanggung jawab. Saya untuk sementara tidak akan mempermasalahkan hal ini. Namun Liu Wei tidak memahami tugas yang saya berikan, menyebabkan bentrokan dengan tanggal pernikahan saya. Mengenai masalah ini, bagaimana saran Anda untuk menanganinya? Ketua Yu, bentrokan pernikahan ini adalah semacam takdir. Seperti kata pepatah, lebih baik merobohkan 10 kuil daripada merusak satu pernikahan. Saya melihatnya seperti ini. Mengapa kedua keluarga kita tidak menggabungkan acara dan menyelenggarakannya bersama? Hari ini adalah perjamuan pernikahan untuk saya dan Yu Chao-King. Apakah Anda mengerti maksud saya? Dan semua orang yang hadir di sini, mereka yang tidak ada hubungannya dengan Chao-King, harus keluar dari aula perjamuan. Anda menentang semua otoritas. Hari ini jelas, pernikahan putri saya. Anda pikir Anda ini siapa? Hanya kami yang berhak memutuskan. Pesan saya, jika Anda tidak bertindak hari ini, usir orang-orang ini. Saya akan meremehkan Anda. Anda diam. Ketua Yu. Tuan Lu. Saya mengerti. Saya akan melanjutkan sesuai dengan instruksi Anda. Semuanya, saya benar-benar minta maaf. Hari ini disebabkan oleh kelalaian putra saya. Pernikahan keluarga kami akan diadakan pada tanggal lain. Mohon semuanya pulanglah. Saudari Qin, saya adalah anggota keluarga Yu. Apakah Anda yakin Anda ingin mengusir saya? Kakak Yu, cepat bantu aku. Yu Rulong, mengapa tahu ada di sini? Jika bukan karena undangan Tuan Mudali, bagaimana saya bisa tahu bahwa Anda dan pria ini yang baru Anda temui 2 hari lalu akan menikah? Kakek selalu berharap Anda menikahi orang itu adalah bakat tak tertandingi. Seseorang yang dapat menyapu besi bencana alam. Dia juga dermawan besar yang dapat memungkinkan keluarga Yu kita untuk melambung ke puncak ketenaran. Lihatlah diri Anda. Dan Anda benar-benar berani, egois dan asal-asalan menikahi orang yang tidak berguna seperti itu. Anda akan membuat kakak dan kita semua di keluarga Yu sangat kecewa. Yu Rulong, kau menyalahgunakan wewenangmu, mengabaikan semua hierarki, dan mencoba menceramahi saya sekarang. Anda adalah orang yang menyalahgunakan wewenang.
Bukankah Anda hanya mengandalkan favoritisme kakek terhadap Anda? Apa hebatnya itu? Di belakang saya, mencari orang yang tidak berguna seperti itu. Anda hanya mencoba menghindari pernikahan. Takut kakak akan memberikan posisi pewaris, hanya menyerahkannya kepada saya. Kau seseorang yang kecanduan judi. Seorang playboy bejat yang membenci pekerjaan dan menyukai kemudahan. Hak apa yang kau miliki? Untuk menyebut orang lain tidak berguna. Kau membuat kakek berapa kali kecewa. Saya sama sekali tidak akan membiarkan Grup Tianlan dihancurkan di tangan orang sepertimu. Jadi Anda mengatakan, Anda mengakui bahwa pernikahan kilat ini adalah untuk mengonsolidasikan posisi Anda sendiri. Ya, jadi kenapa? Saya katakan kepada Anda, saya tahu orang yang menyelamatkan kakak. Oleh karena itu, kakek diselamatkan oleh saya. Meskipun Anda menikah dengan orang yang tidak berguna hari ini, Anda tetap tidak akan bisa mengambil kendali Grup Tianlan. Saya akan melakukan perjalanan ke Jiangcheng dan mengunjungi keluarga Yu Anda sekali. Aku akan menganugerahkan kekayaan besar kepadamu. Jiangcheng akan segera berubah drastis. Kau harus siap menerimanya. Ya, dia bilang Jiangcheng akan segera berubah drastis. Dia pasti orang yang menyelamatkan kakak, Tuan Muda Yu. Apakah kau yakin? Kau mengenal tokoh penting itu. 5 menit. Dalam waktu 5 menit, aku akan memanggilnya kemari. Mengandalkan dia, aku bisa mendapatkan kembali dukungan kakak dan membuat Yu Chowking ini menderita kehancuran total, kehilangan segalanya. Tuan Mudali, aku akan mendukungmu dalam situasi hari ini, pernikahanmu. Lanjutkan saja upacaranya. Baik, kalau begitu, terima kasih kakak Yu. Menantu laki-laki saya benar-benar menjanjikan mengenal seseorang seperti Tuan Muda Yu. Kalau tidak, hari ini kami akan menjadi pengecut total. Lu Jing, mungkinkah berdiri di belakang Ketua Yu, satu-satunya sumber kepercayaan dirimu? Dan jika Ketua Yu kehilangan pengaruhnya, bagaimana kamu akan mengatasi dirimu sendiri saat itu? Dan jika saya bisa membuatnya menunggangi angin dan bangkit, melesat 90.000 li lurus ke atas, apa yang akan Anda lakukan saat itu? Apa yang kamu katakan? Yurulo, bukankah Anda menyombongkan diri bahwa Anda mengenal tokoh penting itu? Bukankah Anda berulang kali mengklaim bahwa Anda bisa menghubungi kebanggaan surgawi itu? Hari ini, saya ingin melihat apakah Anda bisa membuat ponsel saya berdering. Ini JT itu hanya kebetulan. Anda benar-benar membuat saya takut. Shishi. Aku menemukan pria itu. Mantan pacarmu menyombongkan diri begitu hebat. Apakah dia sakit jiwa? Lu Jing, apakah kamu masih akan terus membuat masalah? Jika kamu terus membuat masalah, kamu tidak hanya tidak akan bisa menyelesaikan situasi ini, kamu juga akan merugikan Ketua Yu. Apakah kamu ingin menjadi bahan tertawaan semua orang sebelum kamu berhenti? Xiao Hei, pada saat ini, mengapa Anda menelepon saya? Bos, pernikahan Anda disiarkan langsung secara global. Kaisar ke-8 Aula Asura, Saya dan saudara-saudara saya semua menonton. Guru Taupur dan Aula Asura. Selamat. Siaran langsung global. Benar sekali. Saya sedang menjelajahi nasional kelima. Melihatnya muncul. Liu Tu Aula Asura. Pengantin wanita benar-benar cantik. Dia pantas untuk bos. Kakak saya jujur saja. Alih-alih menemukan penyelamat keluarga kami, dia malah menemukan orang tak berguna. Pernikahan kilat. Lihat betapa marahnya kakek. Dia dirawat di rumah sakit karena hal itu. Menikahi anak laki-laki yang begitu miskin dan mengadakan pernikahan seperti ini. Reputasi keluarga Yu saya telah hancur total. Bagaimana pernikahan ini berubah menjadi siaran langsung global? Apa yang sedang terjadi? Kakak King, aula perjamuan Hotel Tianlan kami memiliki peralatan siaran yang canggih dan lengkap. Aku hanya menginvestasikan sedikit uang agar semua orang yang berhubungan denganmu bisa menggeser layar dan melihatnya. Bukankah seharusnya kau berterima kasih padaku? Ini adalah masalah pribadi keluarga Yu. Ini tidak boleh dipublikasikan. Cepat hentikan. Bagaimana bisa berhenti? Hari ini aku bermaksud membiarkan Tionghoa perantauan di seluruh dunia menyaksikan upacara serah terima posisi ketua keluarga Yu kita. Apa kau tidak takut dipermalukan? Kau tidak memberitahu siapapun tentang pernikahan ini. Aku hanya ingin anggota keluarga Yu semuanya tahu, kau Yu Chowking adalah betapa tercelanya pria yang kau temukan itu, dan betapa tidak bergunanya. Tuan Muda Yu, masalah bisa berhenti di sini. Jika kau terus membuat masalah, kau pasti akan menyesalinya. Ngomong-ngomong Tuan Muda Yu, karena Lu Jing sudah terungkap
Kapan bakat surgawi tak tertandingi yang kamu kenal? Kapan akan tiba? Aku bilang 5 menit. Dan itu berarti 5 menit. Tuan muda tertua dari keluarga Ye di Imperial Capital, Ye Qiui telah tiba. Lihat. Dia sudah tiba. Ternyata dia. Siapa? Kelompok keuangan nomor 1 di Dacia. Tuan muda keluarga Ye. Ye Qiui. Biar ku beritahu. Aset keluarga Ye. Mereka tersebar di seluruh dunia. Dan Ye Qiui, Pangeran Ye, bakat luar biasa nomor 1, milik keluarga Ye. Dia juga satu-satunya pewaris keluarga Ye. Jadi dia adalah dermawan besar itu. Benar, Tuan muda Ye adalah dermawan itu. Penyelamat kakak. Dialah orangnya yang memadamkan bencana tingkat surga. Bakat surgawi tak tertandingi. Melihat ke seluruh dunia, satu-satunya yang bisa mencapai ini adalah Tuan muda Ye. Hanya dia seorang. Tidak. Tidak mungkin dia. Ye Qiui bertahun-tahun yang lalu sudah berusaha menikahiku dan mengambil alih keluarga Yu. Setelah ditolak olehku beberapa kali. Itu semua adalah Yurulong. Orang ini mengkhianati miliknya sendiri, mencoba bergabung dengannya untuk membalas dendam padaku. Apakah itu benar atau tidak? Kita akan segera tahu. Tuan muda Ye, dengan hormat saya umumkan bahwa pada hari penuh sukacita ini, saya datang untuk menyampaikan ucapan selamat. Mempersembahkan sepasang jimat kepunahan keturunan. Mempersembahkan satu kuali dewa perunggu. Mengharapkan bencana besar menimpa mempelai pria, agar dia menemui akhir yang mengerikan. Mempersembahkan satu lonceng berlian agung. Berharap pasangan itu akan segera menghadiri pemakaman satu sama lain, dan gagal mencapai hasil yang positif. Kini tuan muda tertua keluarga Ye di ibu kota kekaisaran. Ada apa? Keluarga Yu tamat. Itu adalah benda bencana terkenal dari Dacia. Mampu mendatangkan bencana tingkat misterius dan tingkat kuning. Guru langit sang. Mereka bahkan mungkin mewujudkan yang legendaris. Bencana tingkat surga dan tingkat bumi. Ketua Kok. Hari ini mereka telah datang secara khusus untuk menimpakan bencana padaku. Benarkah begitu? Lu Jin, aku telah menyakitimu. Seharusnya aku tidak menikah kilat denganmu, menyeretmu ke dalam konflik yang melibatkan keluarga Yu ini. Lu Jin, kau tidak bersalah. Bawa Bibi dan segera pergi. Semuanya masih bisa diselamatkan. Pergi. Yu Qiaoqin. Demi menghindari Tuan muda Ye, kau dengan santai mencari pria acak dan menikahinya. Apa kau pikir dia bisa pergi? Naik ke panggung. Mulai perjamuan. Tingkat bencana besar. Yu Qiaoqin. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Selama kau, di depan semua orang di sini, setuju untuk menikahi Tuan muda Ye, kejadian hari ini, aku bisa berpura-pura tidak pernah terjadi. Jika tidak, begitu jimat kepunahan keturunan terbakar, lonceng berlian agung berdentang, dan kuali dewa perunggu dibuka, bencana surgawi akan turun. Semua orang akan terlibat karena dirimu. Kau ingin mengancamku. Lupakan bahwa aku sudah menikahi Lu Jing. Bahkan jika aku masih lajang, aku tidak akan melirik sedikit pun pada seorang Ye Qiui. Kata yang bagus. Kau dan Lu Jin, itu hanyalah pernikahan kontrak. Jangan keras kepala tanpa harapan. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku, setelah menikahi Ye Qiui, Grup Tianlan, akan menjadi milikmu, kecuali kakak berbicara? Sebaliknya, perkataan siapapun tidak berarti. Kakak Qin sengaja menikahi orang yang tidak berguna seperti itu. Dia pasti menyimpan niat jahat. Kau serahkan Grup Tianlan untuk aku kelola. Kau berhenti dulu. Dari wanita dan judi. Baru datang bicara padaku tentang grup Tianlan. Kakak, karena kau sangat bias. Jangan salahkan aku. Apa kau masih berani menyebut kakak, jika bukan karenamu menolak menikahi orang mulia itu? Kakak marah hingga pingsan karenamu. Dia tidak bisa datang lagi. Lalu, bagaimana jika orang yang dinikahinya justru adalah dermawan besar itu? Apa yang akan Anda lakukan saat itu? Orang yang menyelamatkan kakekku dapat memadamkan bencana tingkat langit. Beraninya kau masih mengatakan kebohongan seperti itu? Apakah kau punya kemampuan itu? Saya memiliki kemampuan. Apakah Anda memiliki umum untuk melihatnya? Apa yang terjadi di sini? Lonceng berlian agung ini dan kuali dewa perunggu adalah benda dari zaman kuno. Benda yang menyebabkan bencana besar. Benda-benda pembawa bencana seperti itu secara alami memiliki kejahatan. Wajar jika muncul fenomena aneh. Jadi barusan, hanya fenomena aneh yang muncul. Itu hanya kebetulan. Suyun, apa yang sedang diributkan oleh putra Anda? Saya pikir dia berada di luar hari ini.
bertugas sebagai prajurit selama beberapa tahun, dan sekarang tidak tahu siapa dirinya lagi. Ketua Yu hanya memperlakukannya sebagai orang yang tidak berguna, dan hanya menikah kilat dengannya sebagai perisai. Namun dia benar-benar berani memuliakan dirinya sendiri, mengklaim sebagai dermawan besar. Orang mulia yang menyelamatkan kakekku adalah Tuan Muda Ye. Tidak ada yang bisa meniru dirinya. Yu Xiaoqin, jika kau hari ini tidak menikahi Tuan Muda Ye, itu berarti melanggar keinginan kakak, bersikap tidak berperasaan dan tidak adil. Oleh karena itu, kau tidak layak untuk mengelola grup Tianlan. Hanya kakek yang berhak mengatakan itu. Kamu tidak memiliki kualifikasi ini. Kau yang bermargalu, Tuan Muda Ye akan menikahi istrimu. Mengapa kau berdiri di sana dengan bodoh? Apakah kau menunggu pesta? Kalian badut-badut tak berarti, bersusah payah untuk membuat keributan di perjamuan pernikahan saya. Sungguh menghibur. Saya bahkan tidak sempat berterima kasih kepada Anda. Bagaimana Anda bisa pergi? Lu Jing, mereka bukanlah orang yang bisa kamu mampu provokasi. Cepat pergi. Kau yang bermargalu, kau berani memukul keluarga Longmu. Kau pasti mati. Guru Langit Syam, aktifkan jimatnya. Lakukan kutukan. Ya, Anak-anak Aula Asura, dengarkan perintahku. Hari ini adalah kegembiraan besar perjamuan pernikahan saya. Jika ada yang berani menimbulkan bencana, saya akan membalas setiap keluhan dan mengejar mereka sampai akhir. Aku akan membalasnya 10 kali lipat. Aula Asura sialan macam apa itu? Panggungnya bahkan belum disiapkan. Dan gairah aktingmu sudah menggigitmu. Apakah kau sedang syuting drama pandan di sini? Guru Langit Syam, lakukan gerakanmu. Tunggu, mengenai masalah keluarga Yu, aku bisa berkompromi. Tapi, jangan mempersulit orang lain. Lu Jing, kamu menunjukkan keberanian dengan membantuku. Aku sangat berterima kasih padamu. Masalah ini berakhir di sini. Cepat pergi. Hari ini di pernikahanku, siapa yang harus tinggal dan siapa yang harus pergi, aku yang memutuskan. Karena aku sudah bicara. Kamu bisa, tenang saja. Dia tidak hanya akan gagal menimbulkan bencana, tetapi dia juga akan menderita. Hukuman 10 kali lipat. Kita hanya pasangan berdasarkan perjanjian. Jangan memaksakan diri. Itu tidak sepadan. Yu Xiaoqin, kau memperlakukan orang luar lebih baik daripada kau memperlakukan saudara-saudaramu. Kau sangat pilih kasih. Lu Jing, sekarang bukan waktunya untuk bermain-main. Bawa Bibi dan cepat pergi. Setelah pernikahan, aku akan memberimu kompensasi. Ini, apa sebenarnya yang Anda inginkan? Apa yang kita lakukan di sini? Bibi, jimat pemusnah keturunan, dapat melepaskan bencana tingkat mendalam. Paling banter keluarga akan terpisah. Paling buruk, keluarga akan hancur dan nyawa melayang. Selain itu dalam waktu singkat, itu dapat diaktifkan dengan cepat. Kalau begitu mari kita pergi bersama. Bagaimana dengan Anda? Mereka mengincar aset keluarga Yuko. Sebelum mereka berhasil, mereka tidak akan menyentuhku. Aku akan menunggu kakak tiba. Bibi dan Lu Jing kalian duluan. Yu Xiaoqin, aku tidak akan berani melakukan apapun padamu. Kau terlalu sombong. Guru Langit Syam langsung melewati Lu Jing perisai manusia ini dan mengarah pada Yu Xiaoqin. Berikan padaku. ya. Angin api guntur. Bangkit. Aktifkan mata langit. Temukan rumah sakit pertama Jiangcheng. Kamar 604. Nomor 604. Bukankah itu kamar rumah sakit ibuku? Ibuku sedang menjalani dialisis karena uremia. Apa yang kalian coba lakukan? Yurulong, apa yang kamu lakukan pada ibuku? Yu Xiaoqin, bukankah kau mengatakannya sendiri? Bencana tingkat mendalam, paling banter memisahkan keluarga. Terburuk hancurkan keluarga dan bunuh anggotanya. Jika aku tidak menggunakan ibumu sebagai sasaran, bagaimana kau akan patuh mendengarkanku? Tercela. Guru Langit Syam, Baka, jimat pemusnah anak. Kirim Bibi ke alam baka. The film was translated and narrated by Media. Lu Jing, apakah ini yang kau maksud dengan gagal menimbulkan bencana dan malah mengharuskan kita untuk mengembalikannya 10 kali lipat? Ya, Xiao Hei. Dalam 5 menit, pastikan Bibi bebas dari bencana dan bahaya, dan membalasnya 10 kali lipat kepada Yurulong. Xiao Hei. Siapa Xiao Hei? Pri kecil membakar jimat untuk mengusir kejahatan. Guru tahu Cunyang, Anda adalah seorang Grandmaster. Biarkan itu menjadi Anda yang memberikan sedikit kegembiraan untuk pernikahan bos. Aku tidak tahu. Mungkinkah
Apakah itu anjing yang dipelihara Lu Jin? Orang ini ingin menggunakan anjing untuk menakut-nakuti kita. Tidak apa-apa. Bagaimanapun, sebentar lagi giliran dia. Yu Xiaoqin, aku memberimu kesempatan selama kau menyerahkan grup Tianlan kepadaku. Dan dengan patuh menikahi Tuan Muda Ye, aku akan membiarkan Guru Shang menentang langit dan mengubah takdir. Jika terlambat sedikit saja, nyawa ibumu akan hilang. Kakek, situasinya di luar kendali. Cepat angkat teleponnya. Cepat angkat teleponnya. Membuat tuan tua marah hingga sakit dan dirawat di rumah sakit. Dan kau masih menginginkan bantuan tuan tua. Jangan pernah memikirkannya. Sudah kubilang sejak lama. Kakak, jangan terburu-buru menikah dengan orang ini. Kakak, karena kau sangat pilih kasih, maka jangan salahkan aku. Kakek Anda sudah bangun. Putra durhaka itu Yurulong benar-benar mencoba membunuhku. Itu dia. Kakek, apa yang Anda lihat? Hari itu di hadapan Dermawan Agung yang menyelamatkan keluarga Yu kita. Allah Agung Guan adalah pemuda itu. Apa? Kenapa kau masih berdiri terpaku di sana? Jangan khawatirkan aku. Dia sedang terburu-buru untuk pergi kencan buta, tepat hubungi adikmu dan suruh dia menikah dengannya. Itu dia. Yu Xiaoqin, jangan buang-buang usahamu. Kakek tidak akan menjawab panggilanmu lagi. Kamu menemukan seseorang untuk mengendalikan kakek. Ketua Yu, saya sarankan Anda untuk segera mengambil keputusan. Anda harus patuh menyerahkan grup Tianlan ini kepada Tuan Muda Yu. Jika tidak, ibumu berada dalam bahaya besar. Lu Jin, bukankah kau bilang kau bisa membiarkan ibu Ketua Yu bebas dari bencana dan menghindari bahaya? Mengapa kulihat penyakit ibunya semakin parah? Setelah 5 tahun di luar negeri, aku tidak menyangka kamu menjadi seperti ini. Tampaknya keputusanku untuk putus denganmu adalah pilihan yang tepat. Kalian berdua diam. Hentikan tingkah absurdmu. Dermawan besar Tuan Tua Yu adalah Tuan Lu. Kau benar-benar telah melakukan kejahatan besar, namun masih tidak sadar. Ayah, apa yang sedang ayah lakukan? Tuan Muda Yu sudah mengatakan bahwa dermawan besar yang menyelamatkan Tuan Besar Yu adalah Tuan Muda Ye. Ya ayah mertua, bukankah baru saja Anda menghormati mereka? Ketua Yu, Anda baru saja melepaskannya sekali bukan? Konyol. Ayah, apakah ayah salah paham? Aku dengar di tempat kejadian, kamu bukan satu-satunya dewa perang yang hadir. Mengapa kamu satu-satunya yang keluar untuk mengklarifikasi? Benarkah? Hak apa yang kau miliki untuk berani mempertanyakan kami? Tuan Lu sendiri hadir. Kami hanyalah seperti butiran pasir. Tidak berarti kami tidak perlu menjelaskan apapun padamu, bukan? Ini adalah hari pernikahan agung Tuan Lo. Kami tidak akan repot-repot berdebat denganmu. Berulang kali Anda menantang batas kesabaran mereka. Baiklah, saya akan memberitahu Anda sekarang. Tuan Lo adalah tepatnya orang yang memadamkan bencana tingkat langit dan menyelamatkan Tuan Tua Yu. Dia adalah tokoh besar itu. Macan putih bersedia bersaksi. Aku kura-kura hitam bersedia bersaksi. Aku naga biru juga bersedia bersaksi. 4 dewa perang agung mempertaruhkan semua kehormatan kami. Menjaminmu, Lu Jin. Benar-benar kamu. 4 dewa perang agung. Sekelompok hanya pencari ketenaran itu saja. Apa yang Anda katakan? Aku bilang kalian 4 dewa perang agung hanyalah orang-orang yang dangkal, kurang dalam bakat dan pengetahuan, menduduki posisi tanpa jasa. Sekumpulan pencari ketenaran itu saja. Apakah aku sudah cukup jelas? Kau bocah, beraninya kau? Bencana tingkat langit di Balai Agung Guoan sama sekali tidak ada hubungannya dengan kalian 4 dewa perang agung. Kalian benar-benar sama sekali tidak berguna. Seorang jenius tiada tara tiba dan memadamkannya hanya dengan jentikan jari. Anda tahu itu, namun Anda berani bersikap begitu sombong. Jenius tiada tara itu diundang oleh Koye Kiwi. Kalian hanya mendapat manfaat dari pengaruhku itu saja. Sekarang pada akhirnya kalian menentangku. Bukankah kalian konyol? Anda adalah orang yang konyol. Tidakkah Anda tahu di depan siapa? Anda mengatakan kebohongan yang mengerikan seperti itu. Yi Qiuyi, penyangkalan Anda terhadap kami
Mengklaim pujian secara palsu, tidak lebih dari mencari alasan untuk mencaplok perusahaan Yu. Tapi jenius tak tertandingi itu adalah Tuan Lu. Kata-kata kosong tidak berdasar. Siapapun bisa mengklaim apapun. Siapapun yang dapat menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Orang itu adalah jenius tiada tara. Dewa perang burung vermilion. Jika kau mengklaim bahwa Lu Jing adalah jenius tiada tara, maka aku bertanya padamu, mengapa dia bahkan tidak bisa memadamkan bencana tingkat mendalam yang menimpa ibu mertuanya sendiri? Mereka tidak bisa memadamkannya. Ini, Di depan semua tamu yang hadir, di depan jutaan orang Tiongkok, dan di seluruh dunia. Sebelum siaran langsung, kau terus mengklaim ini. Membalas 10 kali lipat. Mengapa? Masih tidak bergerak. Kurasa kalian 4 dewa perang aku hanyalah orang-orang yang dangkal. Dan kemudian, dengan sengaja membuat hal-hal menjadi misterius, kalian hanya secara acak menemukan seseorang untuk menutupi ketidakmampuan kalian untuk memadamkan bencana itu ke pengecutan kalian. Ketua Yu, kamu ingin menikah kilat. Kamu ingin mencari seseorang untuk mengonsolidasikan posisimu di keluarga Yu. Tapi tidak perlu mencari orang seperti ini untuk menutupi segalanya kan? Selain itu, kemampuan apa yang dia miliki? Aku tahu yang terbaik bagimu untuk memujinya dan mengangkatnya menjadi bakat surgawi tak tertandingi. Keluarga Yu, aku khawatir ini terlalu berlebihan sehingga membuat orang merasa konyol bukan? Kakek, lihat. Apakah Anda salah mengira dia sebagai orang lain? Orang yang bermargair ini, demi mengejar Chowking, benar-benar tidak tahu dan kurang ajar. Dia berani mengatakan apapun. Tuan tua, mungkinkah apa yang dia katakan bukan kebenaran? Bukankah Lu Jing adalah 4 dewa perang agung yang diundang Chowking, yang sengaja dipromosikan? Identitas Tuan Lu asli dan dapat diverifikasi. Apa yang terjadi hari itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan ILQA. Dia murni menggunakan masalah ini untuk membuat masalah bagi Chowking, mengincar aset keluarga Yuko. Tuan tua, apakah itu benar? Lu Jing sebenarnya sekuat itu. Mengapa? Dia bahkan tidak bisa menekan putraku Yurulong. Mereka tidak bisa menekannya. Tepat sekali kakek. Saya pikir Tuan Muda ini tampaknya tidak seperti yang Anda jelaskan. Lu Jing ini di sisi lain terlihat seperti dia tidak punya kemampuan. Dia tidak memiliki sedikit pun penampilan seseorang yang terkemuka di mata publik. Seekor elang berdiri seolah tertidur. Seekor harimau berjalan seolah sakit. Seorang pria menyembunyikan kekuatannya, menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Kalian semua pada dasarnya tidak tahu apa itu bakat surgawi tak tertandingi yang sejati. Saya tidak percaya. Nah, bukankah Anda mengatakan sebelumnya akan membantu Ibu Chowking? Apakah itu menghilangkan bencana dan bahaya? Apakah yang Anda katakan itu benar? Saya juga merasa dia cukup menyedihkan. Aku bilang 5 menit. Sekarang, waktunya tepat. Bisakah ibuku benar-benar pulih dari situasi kritis ini? Masalah sepele. Selain itu, semua luka dan rasa sakit yang diderita ibumu akan dibalas 10 kali lipat kepada Yulong. Pertunjukan akan segera dimulai. Kau bilang, rasa sakit itu akan dibalas 10 kali lipat kepadaku. Mengapa aku tidak merasakan apa-apa? Sama sekali. Lu Jing, Tuan Muda Yi ada di sini. Sampai kapan kamu akan terus berpura-pura? Kemampuan apa yang kamu miliki? Bukankah aku tahu itu? Hari ini, kamu meminta maaf dengan berlutut kepada Tuan Muda Yi. Mengingat masa lalu, ketika kamu menyelamatkan hidupku, aku bisa memohon pada Tuan Muda Yi untuk mengampuni hidupmu. Bagaimanapun hari ini, Tuan Muda Yi tidak berada di sini karenamu. Benarkan? Apakah kau memberitahuku apa yang harus kulakukan? 5 menit. Hanya 5 menit lagi. Itu mungkin adalah waktu kematian ibumu, Yu Chowking. Sekarang, bahkan jika kau menyerahkan grup Tianlan kepadaku, sudah terlambat untuk menyesal. Tapi kau harus tahu, itu adalah orang yang kau nikahi secara kilat. Orang tak berguna ini. Orang tak berguna ini yang membunuh ibumu. Jika kau ingin membenci, maka bencilah dia. Buka mata surgawimu. Mari kita berduka atas Ibu Ketua Yu. Mengheningkan cipta sejenak. Hanya itu, kalau begitu kau masih berani berbicara lancang tentang menghilangkan bencana dan kemalangan bagi ibunya. Nah, apakah mereka melakukan penyelamatan darurat? Kecelakaan macam apa yang terjadi? Nah, Anda sudah setuju dengan kami barusan. Jangan lupakan itu, Bibi. Lu Jing dia hanya berdiri di sisiku. Hanya berbicara untukku. Itu semua Yurulong. Dia benar-benar gila. Mengenai masalah ini, aku tidak menyalahkannya. Aku hanya membenci diriku sendiri. Karena tidak memiliki kemampuan untuk menyeret keluargaku ke dalam kekacauan ini. Dan karena tidak bisa melindungi mereka dengan baik. Yu Chowking, apakah kau melihat itu? Pada dasarnya kau tidak punya kesempatan untuk melawan. Dan ini baru permulaan. Serangan pertama ini ditujukan pada ibumu. Tuan Muda Ye ini menyukaimu. Itulah kehormatan yang kau kembangkan dalam hidup ini. Selain itu menyerahkan grup Tianlan kepadaku juga merupakan pilihan yang paling benar mulai sekarang bagi keluarga Yu. Lihat saja dirimu.
Lihat. Ibu Chao Ching semakin membaik. Bagaimana ini mungkin? Situasi apa lagi yang mungkin terjadi? Tentu saja dia sudah pulih. Siapa bilang bahwa para dokter berkumpul, sedang dibawa ke ruang gawat darurat? Tidakkah mungkin diperlakukan sebagai kasus khusus, menarik para dokter untuk mengamati? Benarkah? Ibu. Xiao Qing. Ibu punya kabar baik untukmu. Dokter baru saja mengatakan, Yurimit saya sembuh. Mereka bilang ini adalah keajaiban di bidang medis. Mereka bilang, ibu tidak perlu kembali untuk cuci darah lagi. Ya. Bagus, saya akan kembali sekarang. Tidak. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Dan kau bilang aku akan membalas 10 kali lipat. Mengapa aku tidak merasakan apa-apa? Aku Lu Jing. Menepati janjiku. Mengatakan akan membalas 10 kali lipat, adalah membalas 10 kali lipat. Itu hanya kebetulan. Bermain trik. Mengawal. Bawa dia pergi. Faktanya terbentang di hadapan Anda. Yi Qiuyi, tampaknya kematian Anda sudah dekat. Namun Anda tidak menyadarinya. Kematianku sudah dekat. Aku bisa mendatangkan bencana tingkat langit. 1 kali. Lalu ada 2 kali. 3 kali. Jati begitu. Jati bencana tingkat langit keluarga Yu. Disebabkan oleh Anda. Perbatasan dasiaku. Stabil seperti gunung. Tiba-tiba 3 pakar asing menyusup. Jadi, ada orang dalam yang membuka gerbang. Yu Qiaoqing, jika kau bisa memberikan milik keluarga Yu, aset industri militer kepadaku, bahkan bencana tingkat surga. Jangan bilang itu bencana tingkat surga. Aku juga bisa menciptakannya, agar kau lihat. Memaksa Yu Qiaoqing untuk menikah. Sebenarnya demi milik keluarga Yu. Senjata nuklir militer. Kau benar-benar gila. Kalian sekelompok semut. Bagaimana kalian bisa mengerti ambisiku yang luhur? Jika keluarga Yu memberikan aset industri militer kepadaku, aku akan bisa mereplikasi kejayaan bangsa kelima. Pada saat itu, aku Ye Qiuyi akan menjadi penguasa bangsa kelima. Itulah yang benar-benar diinginkan hatiku. Lalu, apakah Anda tahu siapa yang menghancurkan negara The kelima film was translated dan menelan and semua narrated kejayaannya by M dalam Media. satu tarikan napas? Siapa yang bertanggung jawab? Tentu saja aku tahu, penghancur bangsa itu tidak lain adalah yang misterius dan sulit dipahami, Komandan Asura. Orang tua itu terus-menerus tinggal di luar negeri. Apa hubungannya itu dengan kalian berempat orang tak berguna? Guru Surgawi Syam dan Tetua Kon. Ya, sedang menyiapkan lonceng berlian agung dan kuali ilahi perunggu. Ya, Yu Qiaoqing, hari ini aku bersikeras mengambilmu dan milik keluarga Yumu, aset industri militer. Bahkan jika Raja Surga sendiri datang, dia tidak bisa menghentikanku. Siapapun yang menganggap dirinya hebat dan menentang kehendak surga, boleh maju dan mencoba. Ayah, mengapa ayah masih berdiri terpaku di sana? Apakah ayah benar-benar berencana menentang Tuan Muda Ye dan ikut terkubur bersama Lu Jing itu? Kaulah yang tidak tahu waktu. Segera turun ke sini. Besan saya. Anda bingung. Situasinya sudah sangat jelas. Tuan Muda Yi akan membawa bencana. Kekuatannya mengguncang 8 penjuru. Apakah Anda masih mencari mati? 100 kejahatan yang boleh berlanjut. Rencana apa lagi yang kamu miliki? Untuk didiskusikan. Tinggalkan Dacia. Kembali ke negaramu masing-masing. Dari mana datangnya semut berisik ini? Ayah, apakah ayah baik-baik saja? Bukankah sudah kukatakan untuk tidak menyinggung Tuan Muda Ye? Jika tidak, bagaimana ayah bisa berakhir seperti ini? Besan, apakah kamu baik-baik saja? Bahkan 4 dewa perang agung. Bagus. Tampaknya tindakanku melepaskan kalian semua. Benar-benar bukan usaha yang sia-sia. Kalian bertiga, ada 3 orang lagi di sana yang kurang pandangan ke depan. Kalian tangkap Lu Jing itu dan tangkap dia untukku. Selain itu, ambil juga Yu Qiaoqing itu dan bawa dia kepadaku. Mengapa kalian berdiri terpaku di sana? Pergi. Akulah yang melepaskan kalian. Orang Dacia, apakah kamu mengajari saya cara bertindak? Tuan Praja, aku salah. Maksudku adalah, aku bisa bekerja sama denganmu? Kamu baru saja mengatakan, siapa yang memiliki industri militer? Keluarga Yu. Keluarga Yu memiliki industri militer. Mereka memiliki senjata nuklir. Setelah kita mendapatkan kendali, kita bisa memulihkan bangsa kelima.
Tuan Praja, kau bisa melepaskanku sekarang kan? Lepaskan. Atas dasar apa? Aku membawa kalian semua. Dari membebaskan kalian, Kuali Dewa Perunggu. Maksudku adalah, keluarga Yeku memiliki kekuatan besar. Aku bisa melayanimu dengan rajin dan bertanggung jawab. Terima kasih Tuan Praja. Ya Kyuyi, kau akhirnya tidak bisa berpura-pura lagi. Sepertinya menjadi anjing adalah hal yang benar-benar kau kuasai. Orang sepertimu masih berani mengincar aset keluarga Yu kami. Bermimpi saja. Mengapa kau bertingkah begitu sombong? Tuan Praja, itu adalah Yu Chaoqin. Dia adalah orang yang sebenarnya mengendalikan keluarga Yu. Selama kau menangkapnya, kau bisa mengambil industri militer. Serahkan dia kepadaku, dan aku akan menyiksanya perlahan sampai mati. Menyiksanya sampai mati. Seekor semut harus memiliki kesadaran diri sebagai semut. Kamu ini apa? Dan kamu pikir kamu layak bekerja sama dengan kami? Industri militer keluarga Yu. Bagus sekali. Mendapatkan senjata nuklir, kita tidak hanya bisa memulihkan negara kelima, tetapi juga naik ke Ola Asura untuk membalas dendam dan menghapus rasa malu. Ya Kyuyi, apakah ini rencanamu? Membuka Kuali Dewa Perunggu dan melepaskan kelompok orang ini. Kaulah yang membawa bencana bagi Dacia, seorang pendosa sepanjang masa. Aku sudah memberitahumu sejak lama. Kuali Dewa Perunggu ini tidak boleh dibuka. Tapi kau menolak untuk mempercayaiku. Apakah kau pikir berdiri bersama Yi Kyuyi bisa menyelesaikan masalah? Dia bisa membawakanmu harapan apa yang ada, tapi ayah melindungi. Lu Jing itu di mana-mana. Apa gunanya itu? Kau. Aku Yu Chaoqing, lebih baik menjadi giok yang hancur, tetapi menolak menjadi ganteng yang utuh. Bahkan jika aku mati di sini hari ini, aku sama sekali tidak akan menyerahkan industri militer keluarga Yu untuk sekelompok ras asing itu yang memiliki niat jahat sama sepertimu. Benarkah begitu? Kalau begitu aku akan membuatmu tidak bisa hidup. Bahkan jika kau memohon kematian, kau tidak akan mendapatkannya. Praja, aku sudah berdiri di sini begitu lama. Apakah kamu masih ingin aku mengambil inisiatif dan menyambutmu? Siapa kau? Sudah berapa lama sejak aku mengirim kalian semua ke dalam Kuali Dewa Perunggu? Kalian melupakanku begitu cepat. Kau adalah Asura. Asura. Bagaimana itu mungkin? Mereka memanggilmu Asura. Gelar dari sebelum aku pensiun. Aku tidak menggunakannya lagi. Kalau begitu sepertinya kau sangat terkenal sebelum pensiun. Melihat reaksi mereka, aku tahu itu bukan reputasi yang baik. Tapi jangan khawatir, serahkan saja masalah ini padaku. Lu Jing, Ada apa? ketika mereka bergabung, eksistensi mereka mampu menghancurkan negara. Mereka adalah bencana legendaris, bencana tingkat dewa, yang melampaui bencana tingkat langit. Kau, Seharusnya mereka yang khawatir tentang bagaimana mereka akan menghadapiku. Lu Jing terlalu percaya diri. Kenapa dia tidak membawa kakak dan pergi? Apa yang dia coba lakukan? Kelompok orang ini bahkan tidak menganggap Tuan Muda Ye penting jika mereka menggunakan Cao Qing untuk mencaplok keluarga Yu kita. Lalu bukankah kita tidak akan ada yang utuh lagi? Kakek Lu Jing sudah gila. Cepat panggil kakak dan hentikan dia. Apa yang ada untuk menghentikan? Ambil kesempatan ini dan lihatlah dengan saksama. Seperti apa jenis Tatratan Bini dan sejati, orang macam apa yang seharusnya seseorang itu? Apa yang sedang terjadi? Ada apa dengan TV? Bukan TV-nya yang rusak. Siaran langsung diinterupsi secara paksa. Pada saat ini, siaran langsung diinterupsi secara paksa. Sekarang bahkan aktivitas siaran langsung tidak bisa lagi digenggam. Kakek, apa yang harus kita lakukan? Kakak dalam bahaya sekarang. Ini? Apa yang terjadi? Bencana tingkat langit, cukup untuk menyebabkan langit dan bumi. Menyebabkan fenomena aneh terjadi. Itu menyebabkan semua perangkat elektronik mengalami malfungsi total. Kalau begitu kita tidak akan terlibat kan? Mungkin tidak. Tujuan mereka adalah industri militer keluarga Yu. Satu-satunya orang yang mungkin mati, Lu Jing, yang selalu membela Yu Chaoqing. Apa yang terjadi? Mengapa tidak ada gambar? Tampaknya aktivitas di sana terlalu intens, memengaruhi peralatan elektronik. Mari kita menuju ke lokasi perjamuan pernikahan kakak tertua. Kita tidak boleh melewatkan kegembiraan ini. Ya, Asura. Perang bangsa kelima. Kau menyerbu pulau itu di malam hari dan membantai 100.000 warga bangsaku. Hutang ini, aku harus menyelesaikannya tuntas denganmu. mungkinkah orang yang menghancurkan bangsa kelima sebenarnya adalah Lu Jin? Dia membunuh
100.000 orang. Lu Jing. Setelah 5 tahun dinas militer di luar negeri, ternyata berubah menjadi iblis yang begitu hebat. 100.000 orang. Betapa haus darahnya itu. Di pulau-pulau bangsa kelima. Semuanya adalah penjahat yang tak termaafkan. Bangsa kelima juga merupakan tempat di mana tempat persembunyian mereka yang telah melakukan kejahatan keji. Komandan Asura masih terlalu berbelas kasih. Dia tidak membunuh cukup dari 100.000 orang itu. Setidaknya masih ada kelompok orang ini di sini. Besan, kau baru saja memanggilnya Komandan Asura. Apa yang kau pikirkan? Dia adalah sosok berkekuatan tertinggi, dikirim ke luar negeri oleh Dacia. Dianugerahkan secara pribadi oleh penguasa. Dialah yang ada sebagai dewa dalam legenda. Bencana tingkat surga di olah besar Guan diselesaikan olehnya dengan jentikan jari. Ini? Besan, jika Lu Jing begitu kuat, kenapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Sudah mengatakannya sebelumnya. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Apakah kau akan percaya padaku? Ini baik-baik saja. Upacara pernikahan justru dihancurkan oleh kalian semua menjadi keadaan seperti ini. Sebelum kalian mau berhenti, Aku mengunci kalian semua di dalam kuali Dewa Perunggu. Berpikir bahwa suatu hari nanti, kalian akan bisa bertobat dan berubah. Aku tidak pernah menyangka, kalian masih tetap tidak bertobat. Hal pertama yang kalian lakukan setelah keluar, adalah memikirkan tentang milik keluarga Yu, industri militer. Kalian benar-benar mengecewakanku. Kau mengunci kami di dalam kuali Dewa Perunggu ini. Bukankah itu hanya karena kau tidak bisa menghadapi kami? kami harus membunuhmu. Persembahkan kurban untuk arwah meninggal. Dari 100.000 saudara kami di surga. Tunggu. Karena Komandan Asura ada di sini, ada beberapa hal yang masih ingin kujelaskan. Apakah kau juga ingin memohon belas kasihan atas namanya? Aku Dewa Perang Dacia yang bermartabat. Bagaimana mungkin aku bisa merendahkan diri di hadapan kalian semua? Komandan Asura, kematian kami tidak layak disesali. Tapi ada banyak orang di perjamuan hari ini. Jika kau mulai berkelahi di sini, aku khawatir akan ada korban yang tak terhitung jumlahnya. Hari ini semua orang di aula perjamuan ini harus tetap di tempat dengan patuh. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Hentikan. Tiga tuan yang terhormat, aku tidak menginginkan industri militer lagi. Aku hanya ingin hidup. Aku mohon selamatkan aku. Diam. Bajingan dari keluarga Ye ini melakukan sangat banyak kejahatan. Tidak masalah jika dia hanya mencari kematiannya sendiri. Tetapi dia bersikeras mengaktifkan kuali Dewa Perunggu dan menyeret kita semua ke dalam bencana ini. Jika kau dan aku bisa keluar dari sini hidup-hidup, kita pasti akan menghapus nama keluarga Ye. Orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Asura, kau yang berdarah dingin ini, tanpa berkedip, melukai bawahanku di bangsa kelima, menyebabkan banyak korban. Sekarang, di tanah Dacia ini, kau masih ingin bertingkah sok suci dan menjadi pahlawan. Lu Jing ini adalah iblis terbesar. Jika kita menyinggung perasaannya sebelumnya, apakah dia akan menggunakan alasan, mengambil tindakan, untuk membunuh kita semua? Kejahatan yang kau lakukan di bangsa kelima kami melebihi kejahatan semua orang di sini. Kau adalah iblis haus darah. Kejahatan yang kau lakukan terlalu banyak untuk dicatat. Kamu benar. Selama masa baktiku Lu Jing, membunuh total 100.007 orang. Tetapi 100.007 orang ini, semuanya adalah penjahat. Bukan bandit putus asa, pemimpin skema penipuan daring, atau bandar narkoba besar. Mereka yang menculik wanita dan anak-anak. Aula Asura di bawah komandoku menyelidiki semuanya dengan jelas, dengan bukti yang kuat. Satu orang menyelidiki, dan kemudian orang lain menyelidiki lagi. Jadi sama sekali tidak ada ketidakadilan. Dalam hidupku Lu Jing, tanganku berlumuran darah. Semua orang takut padaku. Aku adalah Asura dari neraka. Tetapi dalam hidupku, aku tidak pernah salah membunuh orang baik. Prajna, hari ini aku akan membiarkanmu mati. Dengan pemahaman, kau akan menjadi yang ke-100.008 yang jatuh oleh tanganku. Bagus, bagus, bagus. Kau bisa mengatakan semua hal baik dan buruk. Berhenti bicara omong kosong dengannya. Bunuh mereka semua. Berhati-hatilah. Komandan Asura, kondisi fisikku bagus. Aku bersedia bertarung di sisimu. Tidak perlu. Jaga Yu Chao King dan ibuku. Jika sehelai rambut mereka hilang, aku akan menuntut pertanggungjawabanmu. Ya. Maju. The film was translated and narrated by M Media.
Mulai dengan kuat dan berakhir lemah. Kau begitu tangguh barusan. Hanya untuk melarikan diri. Kuali Dewa Perunggu ini telah diwariskan dari zaman kuno di Dacia. Abadi dan tak termusnahkan. Mampu menekan segala kejahatan di dunia ini. Apakah kau pikir itu bisa menekanmu? Komandan Asura, hati-hati. Mereka menggunakan trik yang sama untuk mencoba menguncimu di dalam. Orang bijak tidak bertarung saat peluang tidak menguntungkannya. Komandan Asura, jangan melawan mereka di dalam. Jangkauan Kuali Perunggu, pergi dulu. Begitu kau di dalam semuanya berakhir. Kuali Dewa Perunggu ini adalah apa yang aku selamatkan dari kedalaman laut. Bahkan jika Lu Jing kuat, jika dia dikunci di dalam dan ditenggelamkan ke dasar laut, aku takut nyawanya akan dalam bahaya. Kuali Dewa Perunggu tidak berfungsi. Mungkinkah kekuatannya tidak cukup? Tambahkan lebih banyak kekuatan. Mustahil. Kuali Dewa Perunggu. Benda ilahi yang kuat semacam ini tidak berpengaruh padanya. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Kuali Dewa Perunggu ditempa oleh Dacia. Kalian, berani-beraninya kalian ingin menggunakannya melawan rakyat Dacia. Maafkan aku, Komandan Asura aku. Asura, biarkan kami pergi. Jika kau mendekat lagi, aku akan mematahkan leher orang Dacia ini, membuatmu menderita seumur hidupmu. Aku bisa melepaskanmu. Tetapi jika kau berani membantai orang tak bersalah, aku pasti akan membunuhmu. Asura, aku tahu kekuatan tempurmu luar biasa, menyapu bersih semua perlawanan. Aku akui aku lebih rendah darimu. Tetapi, jika kau mengabulkan permintaanku ini, aku pasti akan melepaskan wanita ini. Baiklah. Apakah kau punya permintaan lain? Tentu saja aku punya permintaan. Membiarkan kami pergi bukan hanya kata-kata kosong. Sekarang, aku ingin kau menyiapkan sebuah pesawat. Di pesawat itu, harus ada cadangan senjata nuklir keluarga Yu. Setelah aku kembali ke kampung halamanku, aku pasti akan melepaskannya. Bagaimana jika aku bilang tidak? Jika tidak, maka dia mati. Paling buruk kita berdua binasa. Senjata militer keluarga Yu Lu Jing tidak boleh jatuh ke tangan orang-orang sepertinya. Jika aku harus mati hari ini, maka biarlah. Jika kau seorang pria, kau tidak boleh berkompromi. Mengapa tiba-tiba menjadi begitu bermoral? Drama yang sangat klis. Aku hanya berpura-pura mengikutimu, dan kau menganggapnya serius. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Syukurlah kau baik-baik saja. Hidup adalah hal yang paling penting. Segala sesuatu yang lain bisa dinegosiasikan di masa depan. Jangan pernah semudah itu bergegas menuju kematian. Mengerti? Aku tidak tahu. Kekuatanmu begitu besar. Awalnya aku ingin mempertahankan identitas sebagai orang biasa dan tetap di sisimu. Sayangnya di depanmu, aku mengungkapkan kekuatanku. Aku benar-benar minta maaf. Benar. Apa yang harus kita lakukan terhadap orang ini? Kau, jangan bergerak. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Asura, kau bilang kau tidak akan membantai orang tak bersalah. Aku tidak akan menentangmu. Aku tidak punya tuntutan lain. Biarkan saja aku pergi. Baiklah. Bukankah kau berjanji untuk membiarkanku pergi? Aku akan melepaskanmu, tetapi kemana aku mengirimmu, terserah padaku. The film was translated and narrated by Komandan M Asura. Media. Orang ini bersalah atas kejahatan keji. Bagaimana dia harus ditangani? Siapa? Yu Yui. Orang ini mendambakan istrimu. Tuan muda tertua dari keluarga Ye. Siapa? Aku mengerti. Kami tahu bagaimana cara menanganinya sekarang. Dia tanpa izin membuka kuali Dewa Perunggu dan bersekongkol untuk merebut industri militer.
milik keluarga Yu. Kematian terlalu baik baginya. Setelah hari ini, keluarga Ye akan disingkirkan dari Dacia selamanya. Pergi. Bangun pergi. Lepaskan aku. Aku menolak menerima ini. Pergi. Lepaskan. Anakku yang tidak berguna telah menyebabkan masalah besar bagi Anda dan Ketua Yu hari ini. Komandan Asura, katakan saja. Aku akan menanganinya. Aku tidak akan pernah mentolerirnya. Biarlah. Ayah patut disalahkan karena tidak mendidik anak. Aku tidak bisa membiarkannya. Liu Wei, cepat kemari. Anak durhaka. Keras kepala dan bodoh. Haruskah kau membuat keributan seperti itu? Baru sekarang kau sadar siapa yang sudah kau singgung. Eksistensi macam apa? Selanjutnya, apapun yang Tuan Lu suruh kau lakukan, kau mengerti. Kau harus melakukannya. Jika dia menginginkan satu kaki, kau patahkan kakimu sendiri. Jika dia menginginkan satu jari, kau potong di depan umum dan berikan padanya. Kau mengerti? Pernikahan kita hari ini, hari yang sama, juga bisa dianggap sebagai semacam takdir. Aku mengucapkan selamat menikah. Saya juga mendoakan pernikahan Anda bahagia. Shen Sisi adalah temanku. Dia adalah orang yang sangat baik. Perlakukan dia dengan baik mulai sekarang. Mengerti? Mengerti. Saya mengerti. Ayo pergi. Ayah. Saya takut dia akan membunuh saya. Saya takut setengah mati barusan. Lihat dirimu begitu tidak berguna. Putramu ketakutan setengah mati oleh Komandan Asura. Aku perkirakan, dia akan memujanya seperti dewa mulai sekarang. Ibu, aku menyesal. Seharusnya aku tidak meninggalkan Lu Jing saat itu. Aku benar-benar menyesal, Ibu. Gawi tak tertandingi yang kakak sebutkan. Menara Yingfeng. Jeti hari pertama bos pensiun. Dia menyelamatkan Tuan Tua Yu, dan bahkan menikah kilat dengan putri keluarga Yu. Ya. Aku mencoba segala cara yang mungkin untuk memperkenalkan cucu perempuanku kepada Tuan Lu. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa mereka secara pribadi bahkan sudah mendapatkan akta pernikahan mereka. Ini adalah takdir. Ini benar-benar takdir yang dikirim dari surga. Berapa banyak orang yang mendambakan perusahaan industri militer keluarga Yu, menyebabkan aku kehilangan tidur dan nafsu makan, dan menderita malam tanpa tidur. Sekarang Komandan Asura ada di sini. Aku bisa sepenuhnya pensiun. Dan benar-benar tanpa khawatir. Tuan Tua Yu, tunggu saja untuk menikmati berkahmu. Sejujurnya, Kaisar Malam, mahar 20 miliar, mas kawin yang kamu kirimkan. The film was translated Orang tua and ini agak narrated by M. tidak Media. dapat menerimanya dengan mudah. Dulu ketika bos memimpin kami untuk mendirikan Ola Asura, kami berjuang mati-matian, menanggung kesulitan dan kerja keras. Mahar kecil 20 miliar ini hanyalah tanda hormat yang kecil. Tuan Tua. Ini hanyalah tanda kecil ketulusan kami. Kakak. Insiden saat kakak jatuh dari tangga waktu itu, aku tidak bermaksud. Aku harap kakak bisa memaafkanku. Aku mengerti. Silakan duduk. Kakak, aku ingin bertanya kepada kakak. Apakah kakak benar-benar berniat menikahkan kakak Chao Qing? Untuk pria terhormat, jenius surgawi yang menyelamatkan kakak itu. Dia sudah menikah. Apakah masih terserah padaku untuk memikirkannya? Aku mengerti. Chao Qing sudah menikah dengannya. Yu Chao Qing ini masih keras kepala di rumah, mengatakan bahwa dia tidak akan menikahi siapapun selain Lu Jing. Lihatlah, sekarang dia sudah patuh bercerai dan bahkan menikah. Penyelamat hidup kakak. Sungguh luar biasa. Jadi, apa itu cemerlangmu? Kakak, lihat. Kakak King.
menikahi seorang jenius surgawi, yang berarti dia tidak kekurangan uang. Dia juga tidak kekurangan status lagi. Aset keluarga Yu kita, baginya, hanyalah setetes air di lautan, dan tidak layak disebut. Lalu, Aku berharap kakak bisa menyerahkan grup Tianlan kepadaku untuk dikelola. Tentu saja, aku hanya akan mengelolanya atas nama kakak. Jika kakak merasa bahwa kemampuanku tidak memadai, kakak bisa mencopotku kapan saja. Aku hanya berharap kakak bisa memberiku kesempatan untuk membuktikan diri. Tuan muda keluarga Yu ini ambisius dan bersemangat, muda dan menjanjikan. Ayo, aku bersulang untukmu. Dewa Perang Naga Biru, mari kita simpan basa-basi ini untuk nanti saja. Kita akan minum nanti. Aku takut nanti aku tidak akan punya kesempatan ini lagi. Apa yang kau bicarakan? Ada banyak kesempatan selama kau bersedia bekerja keras. Selain itu, Liu Wei ini adalah saudaraku. Tentu saja harus menunjukkan rasa hormat. Dewa Perang Naga Biru. Selain itu, hari itu di Hotel Besar Tianlan, masalah di mana Anda menyinggung saya sama sekali tidak memasukkannya ke dalam hati. Mengapa kalian semua tertawa? Chowkingku ada di sini. Ayah, begitu banyak orang datang hari ini. Tuan tua, silakan pelan-pelan. Di mana Chowking? Cao Qing awalnya tidak punya muka untuk datang menemuimu. Kami membujuknya tanpa henti, dan dia akhirnya setuju untuk datang. Dia akan segera tiba di sini. Sudah cukup dia bersedia datang. Chowking biasanya sangat mengkhawatirkan Bro. Dan memiliki banyak janji temu pada hari kerja. Aku mengerti. Duduklah. Semua orang yang duduk di sini adalah sosok terkemuka dan berpengaruh bukan? Hari ini benar-benar meriah. Ya, Nyonya, saya adalah ketua Ola Asura. Mereka biasanya memanggil saya Putra Kegelapan Surga. Anda bisa memanggil saya Xiaohei saja. Bagaimana mungkin saya pantas menerima ini? Ketua Ola Asura. Halo. Nyonya, saya hanyalah seorang pandai besi di Ola Asura. Liu Tua, gelang giok penekan bencana, dibuat oleh tangan saya sendiri. Gelang giok penekan bencana adalah harta karun yang dapat menekan bencana alam. Seorang master sejati memang menyembunyikan kemampuannya. Luar biasa. Mungkinkah gelang yang saya tampak ini? Nyonya tidak suka. Saya merasa malu. Saya ingin tahu apakah Nyonya mengingat saya. Anda adalah Pada perjamuan sebelumnya, Tuan Muda Yurulong ini mencoba menggunakan jimat pembunuh dewa untuk mendatangkan bencana pada Anda. Saya merasa itu menarik. Jadi saya dengan santai menggambar jimat dan menghapusnya. Mohon maaf atas pameran saya. Anda adalah dermawan penyelamat hidupku. Saya tidak berani menerima pujian seperti itu. Terima kasih banyak. Itu hanya trik kecil, tidak layak disebut. Itu karena Anda memiliki putri yang baik. Saya tidak berani menerima pujian seperti itu, Nyonya. Saya tidak perlu memperkenalkan diri kan. Saya sebelumnya mengirimkan hadiah untuk Anda. Tidak perlu perkenalan. Hadiah pertunangan sebesar 20 miliar yuan. Saya belum pernah melihat seumur hidup saya begitu banyak harta karun yang begitu tak ternilai. Itu luar biasa. Terima kasih. Saya mengerti sekarang. Inilah ketulusan dari bakat surgawi tak tertandingi itu yang ingin menikahi nona muda keluarga Yukita. Kakek di mana? Bakat surgawi tak tertandingi itu. Dermawan penyelamat hidup kakak. Kakak perempuanku sudah mendaftarkan pernikahan dengan Lu Jing, tapi aku masih lajang. Aku bisa menikah dengannya. Kamu tidak bisa menikah dengannya. Mengapa? Apa aku tidak cukup baik? Kamu sangat baik. Tapi kamu tidak punya kesempatan sekarang. Yu Musuh, saya tidak menyangka Anda masih menyimpan skema ini. Mencoba mengganggu kakak perempuan Anda. Menikahi dermawan kakak. Mengapa tidak? Kakak perempuanku awalnya tidak mau menikah dengannya. Karena aku memiliki kekaguman besar pada bakat surgawi tiada tara ini. Aku akan merekomendasikan diriku sendiri. Apakah itu tidak diperbolehkan? Anda mungkin belum tahu. Kakak perempuan Anda sudah menikah. Jenius langit itu. Apa? Bukankah kakak perempuan sudah menikah dengan Lu Jing? Kakek, apakah ini benar? Apakah ini benar? Sangat benar. Karena Yu Chaoqin menikah dengan jenius langit tiada tara. Aset keluarga Yu akan ditangani oleh saya. Bukankah ini akhir yang bahagia untuk semua orang? Ini salah. Kakek,
Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kakakku sudah mendapatkan akta nikahnya dengan Lu Jing. Bagaimana bisa secepat ini? Untuk bercerai lalu menikah lagi. Bukankah ini seperti permainan anak-anak? Pernikahan adalah masalah serius. Bagaimana bisa diperlakukan seperti permainan anak-anak? Sejak awal, menyelamatkan Jiang Cheng dari bahaya dan menjadi milik keluarga Yu, dermawan besar. Kemudian di Grand Hotel Tianlam, menyapu bersih semua pihak, menghancurkan ambisi Hin Qiwei. Dan akhirnya mendaftarkan pernikahan dengan kakakmu. Dari awal hingga akhir, itu adalah orang yang sama. Orang itu adalah Lu Jing. Tuan Lu. Apa, Tuan Tua? Bagaimana ini mungkin? Dia terlihat sama sekali tidak berhubungan dengan yang disebut bakat surgawi. Tepat sekali kakek. Bagaimana mungkin sosok sekuat itu? Mungkin juga berada di sini untuk kencan buta. Kakakmu, orang terkaya di Jiangcheng. Bukankah dia juga keluar untuk kencan buta? Ini adalah kakak. Menguji kalian semua. Saya hanya ingin melihat sikap Anda terhadap Lu Jing. Rudong. Apa maksudmu dengan itu? Kakak. Mereka mungkin tidak melihatnya. Tapi saya melihatnya. Anda hanya ingin menguji mereka. Untuk melihat sikap mereka terhadap suami yang tidak berguna. Chow King nikahi. Tapi saya sangat yakin bahwa Lu Jing ini jelas bukan jenius tiada tara. Lalu apa idemu? Kakak. Meskipun Lu Jing ini hampir merusak pernikahan kakak King. Dan di hotel besar Tianlan, dia berbicara kasar kepada saya. Namun, bagi saya membalas kejahatan dengan kebaikan, menunjukkan kemurahan hati saya. Ketika saatnya tiba, setelah Anda menyerahkan properti keluarga Yu kepada saya, Lu Jin dan saya juga akan memiliki takdir. Saya akan memberinya jabatan tanpa tugas. Menunjukkan karakter saya. Yu Rulong, berhentilah menyanjung dirimu sendiri. Sejak saat kamu bersekongkol dengan Ye Qiuyi, aset keluarga Yu ditakdirkan untuk tidak ada hubungannya denganmu. Kakek, jika kakak menikahkanku hanya agar orang seperti ini bisa mengambil alih keluarga Yu, maka aku sama sekali menolak untuk menerimanya. Kakak King, bukankah Anda cukup pandai dalam mengelola emosi Anda? Mengapa Anda menjadi cemas saat Anda mendengar saya mengambil alih keluarga Yu? Xiao Qin, hal-hal tidak seperti yang kamu bayangkan. Duduklah. Kakek, jika kakak tidak berbicara dengan jelas hari ini, aku sama sekali tidak akan duduk dan makan bersama kakek. Sudahkah kalian semua melihat? Ini adalah Ketua Grup Tianlan, orang terkaya di Jiangcheng. Bicaralah, masih sangat kekanak-kanakan. Kita saat ini sedang membahas masalah yang ada, bukan membuat keributan. Itu tidak berguna. Kakek, apakah kakak benar-benar sudah mengambil keputusan untuk menikahkanku dengan penyelamat hidup kakek? Aku sama sekali menolak untuk menerima ini. Hadiah pertunangan itu, aku juga sama sekali tidak akan menerimanya. Suami resmi yang diakui secara terbuka dan terhormat, yang diakui oleh Yu Chao King, hanyalah Lu Jing. Katakan padaku kakek, orang yang menyelamatkan kakek, di mana dia? Suruh dia melangkah maju. Apakah Anda mendengar ucapan kekanak-kanakan wanita ini? Penyelamat hidup kakek. Itu adalah seseorang yang dapat dalam sekejap mata menanggulangi bencana alam. Itu tidak lain adalah penguasa Aula Asura yang menyelamatkan 4 dewa perang besar dari kesulitan besar. Bagaimana mungkin Lu Jing yang rendahan dengan santai mengakuinya? Dermawan, silakan duduk. Saya katakan Lu Jin, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mencari mati? Kursi itu dipesan oleh kakek untuk dermawan keluarga Yu. Lu Jin, lelucon macam apa yang kamu mainkan? Kakakku sedang membicarakan penyelamat hidupnya. Cepat kembali. Aku persis penyelamat hidup kakekmu. Kau bocah. Bos, Anda, apa yang kalian semua lakukan? Salam kepada Komandan Asura. salam kepada Komandan Asura. Bos, Komandan Asura. Pasangan nikah kilat kakakku adalah dermawan yang menyelamatkan kakek. Itu adalah Lu Jing. Lelucon terbesar yang pernah aku dengar seumur hidup ini. Tidak lain adalah ini. Apa kamu tidak mengenaliku? Atau apakah kamu ingin menikahi dermawan kakekmu lagi? Lu Jin, jadi kaulah yang menyelamatkan kakak. Sang keajaiban tiada tara. Kau benar-benar menyembunyikan dirimu dengan baik. Impianku untuk mengambil alih aset keluarga Yu telah sirna. Aku Yu Rulong. Hidupku hancur.
Nak, ada apa denganmu? Apakah kamu baik-baik saja? Putramu sebelumnya mencoba menimpakan bencana pada Ibu Nona Yu. Untuk menggunakan ini memaksanya. Untuk menyerahkan aset, hamba hanya menerapkan sebuah teknik, mengembalikannya 10 kali lipat pada dirinya sendiri. Pada saat ini, balasan surgawi telah menjadi kenyataan. Anak-anak Asurahan, dengarkan perintahku. Hari ini adalah kegembiraan besar perjamuan pernikahanku. Jika ada yang berani menimbulkan bahaya, aku akan membalas dendam untuk keluhan sekecil apapun, dan mengejar mereka sampai akhir, mengembalikannya 10 kali lipat. Kita salah sejak awal. Sebuah kesalahan yang begitu luar biasa hingga sulit dipahami. Ingat Nona Yu, menandatangani perjanjian pranikah denganku, yang menyatakan bahwa kamu ingin mencari orang biasa untuk menikah. Aku tidak tahu, jika aku sekarang kembali menjadi orang biasa, apakah masih sempat? Sudah terlambat. Siapa yang menyuruhmu membohongiku? Kalau begitu aku Lu Jing, hari ini, secara resmi melamar Yu Chao-King. Maukah kamu menikah denganku? Aku keberatan. Aset keluarga Yu adalah milik Tuan Ye dan aku adalah milik kami. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Tuan Muda Ye. Panggil Tuan Muda Ye ke sini. Tuan Ye. Bagaimana kau bisa berakhir seperti ini? Xiao Ye. Seseorang keberatan dengan pernikahan antara Chao King dan aku. Bagaimana menurutmu? Tuan Lu dan Nona Yu adalah pria berbakat dan wanita cantik. Pasangan yang serasi di surga. Hak apa yang kau miliki untuk keberatan? Xiao Yi mendoakan kedua pengantin baru. Cinta abadi dan kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang langgeng dengan kebajikan dan persatuan bersama. Aku mendoakan kalian berdua. Kasih sayang yang mendalam seperti lautan. Persatuan yang harmonis selama 100 tahun. Dan menua bersama. Semoga kalian berbagi keharmonisan abadi. Baiklah.